Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amma ba'd. Oke, langsung saja pertemuan pertama seperti tema yang telah saya share di grup, bahwa pertemuan pertama temanya adalah mengidentifikasi fi'il dan fa'il. Sebelum kita membaca kitab Riyadul Badi'ah di bab Tahara atau kitab Tahara ini, yaitu halaman 14, kita lihat dulu pengertian fi'il itu apa, fa'il itu apa pada kitab Matan Jurumiyah. Yang pertama kita lihat fi'il di babul af'al halaman 9. Al-af'alu salah satun, fi'il itu ada 3, madin wa mudhari'un wa amrun, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nahwu doroba, contohnya seperti doroba. Doroba ini adalah fi'il madi. Kemudian wa yadribu, yadribu ini fi'il mudhari', wadrib, idrib ini fi'il amar. Oke, kita sudah dapat gambarannya. Fi'il itu ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kemudian kita lanjut ke fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Bahwa fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya atau predikatnya atau pekerjaannya. Wa huwa ala qismaini, fa'il itu ada 2, dhahirin wa mudmarin, yaitu fa'il isim dhahir dan fa'il isim dhamir. Dari pengertian ini kita langsung ke praktek ke kitab Riyadul Badi'ah halaman 14 yang pinggirnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, kitab yang menerangkan tentang bersuci. La yasihhu, tidak sah, al wudu'u, wudu', wal ghuslu, dan mandi, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, illa bil ma'id tahuri, kecuali dengan air yang suci mensucikan. Wa huwa, air yang suci mensucikan, alladzi, air, lam taqa, yang tidak jatuh, fihi, di dalamnya, najasatun, najis. Sampai sini kita menemukan dua fi'il dan 2 fa'il, yaitu la yasihhu, yasihhu ini adalah fi'il, kemudian lam taqa ini juga fi'il. Fi'il apa? Kita lihat di sini. Fi'il tadi ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Di sini adalah fi'il mudhari'. Dari mana kita tahu fi'il mudhari'? Bentuknya sama dengan yadribu. Kemudian di sini ada pengertian. Wal mudhari'u maka fi awwalihi ahtaz zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu.
bahwa fi'il mudhari' itu adalah yang diawali dengan salah satu huruf zaidah yang berjumlah 4 yang terkumpul pada ucapan ana itu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat di sini. Di sini diawali dengan ya, berarti cocok bahwa dia itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian al-wudu'u. Nah, di sini posisinya adalah sebagai fa'il atau subjek dari la yasihhu. Apa yang tidak sah? Yang tidak sah itu wudunya. Jadi kita lihat ke pengertian fa'il tadi. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Bahwa fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, kita lihat di sini, apakah al-wudu'u itu adalah isim? Ya, al-wudu'u itu adalah isim. Dari mana kita tahu bahwa dia isim? Salah satu alamat isim itu adalah kemasukan alif lam di halaman 2 di matan jurumnya itu, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu diketahui dengan i'rab khafd wa tanwini dan tanwin. Jika dia itu dibaca khafd, maka itu sudah pasti isim. Jika dia ada tanwin, maka itu sudah pasti isim. Kemudian ciri yang ketiga adalah dukhulil alifi wal lam, yaitu masuknya alif dan lam. Nah, di sini ada al-wudu'u. Maka ini pastikan bahwa ini adalah isim karena ada ciri-ciri isim di sini. Kemudian kenapa al-wudu'u? Karena tadi bahwa fa'il itu adalah al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Itu pengertian dari fa'il. Kemudian kenapa dibaca u? Karena rafa tandanya itu ada 4. Kita lihat tanda-tanda rafa di sini. Lirraf'i arba'u alamatin, bahwa rafa itu tandanya ada 4. Ad-dhammatu pertama dhammah, wal wawu kemudian yang kedua wawu, wal alifu kemudian alif, wan nunu dan nun. Fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa itu ada di 4 tempat. Salah satunya fil ismil mufradi, yaitu di dalam isim mufrad. Kita lihat ke sini. Al-wudu'u di sini adalah isim mufrad. Makanya tanda rafa'nya itu adalah dengan dhammah. Kemudian kita lanjut ke fi'il dan fa'il yang kedua. Kita menemukan fi'il dan fa'il juga di sini, yaitu di lafal lam taqa fihi najasatun. Lam taqa di sini adalah fi'ilnya. Kemudian najasatun di sini adalah fa'ilnya. Dari mana kita tahu bahwa lam taqa ini adalah fi'il? Kita seperti ulasan yang tadi di dalam lafal yasihhu,
yaitu di sini terdapat tanda-tanda yang dinamakan fi'il mudhari', yaitu fi'il yang diawali dengan salah satu huruf zaidah yang berjumlah 4, yaitu yang terkumpul dalam lafal anaitu tadi, hamzah, nun, ya, dan ta, dan di sini diawali dengan ta. Kemudian di sini dibaca lam taqa. Kenapa dibaca lam taqa? Kenapa harus sukun? Kita ulas sebentar bahwa fi'il mudhari' tadi adalah fi'il yang diawali salah satu huruf tambahan 4 atau huruf zaidah 4, yaitu anaitu tadi diawali dengan ta. T positif di sini adalah fi'il mudhari'. Kemudian kenapa dia dibaca taqa? Karena di sini terdapat lam. Nah, di sini ada lam. Lam itu salah satu dari al-jawazim atau amil yang menjazmkan. Makanya dibaca sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf akhirnya itu bukan berupa huruf ilat, makanya dia dibaca sukun. Nah, di sini ada walil jazmi alamatani. Jazm itu mempunyai 2 tanda, as-sukun wal hadfu, yaitu sukun dan membuang nun atau membuang huruf ilat. Fama sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun menjadi tanda i'rab jazm di dalam fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Akhirnya huruf akhir ini dari taqa'u ini adalah huruf ain, artinya bukan berupa huruf ilat. Berarti dia adalah fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Ketika masuk amil jazm, amil yang menjazmkan, maka tandanya adalah sukun, karena dia merupakan fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Salah satu amil yang menjazmkan fi'il itu tadi lam. Sebenarnya ada banyak, yaitu ada 18 yang ada di kitab Jurumiyah halaman 10. Makanya dibaca lam taqa. Kemudian najasatun. Najasatun di sini sebagai fa'il. Kenapa dibaca najasatun? Karena pengertian fa'il tadi adalah al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'lu. Fi'il yang isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya itu adalah lam taqa. Taqa'u ini kemasukan lam jadi lam taqa. Kemudian najasatun dibaca rafa, tandanya adalah dhammah karena dia merupakan isim mufrad seperti yang telah kita ulas pada lafal al-wudu. Kemudian di sini terdapat perbedaan. La yasihu al-wudu lam taqa fihi najasatun. Kenapa di sini diawali dengan ya? Huruf mudhari'nya diawali dengan ya, tapi di sini diawali dengan ta. Apa bedanya? Nah, kita ulas bersama-sama tentang kenapa terdapat perbedaan. Di dalam fi'il dan fa'il itu harus sama di dalam mudzakkar dan muannasnya, laki-laki dan perempuannya. Jika pelaku atau fa'il itu merupakan laki-laki, maka fi'il itu harus menunjukkan
laki-laki juga. Di sini hanya disebutkan contoh, tapi bisa kita analogikan, kita samakan. Kita mencari fi'il mudhari' taqumu Hindun. Di sini diawali dengan tak karena Hindun adalah perempuan. Ini menjadi fa'il. Diawali dengan tak. Akan tetapi wa yaqumu ar-rijalu, wa yaqumu Zaidun, karena Zaidun adalah laki-laki, makanya pakai ya. Ini adalah aplikasi dari apa yang kalian telah hafalkan di mata kuliah shorof pada tasrif lughawi. Tasrif lughawi fi'il mudhari' bisa dibuka lagi. Yaqumu itu pelakunya laki-laki 1, yaqumani itu pelakunya adalah 2 laki-laki, dan seterusnya. Itu bisa dibuka-buka lagi pada amsilatut tasrifiyah di tasrifan lughawi, tasrif lughawi. Makanya ini pakai najasatun. Najasatun ini dihukumi mu'annas karena ada tak marbutohnya, ada tanda mu'annasnya, makanya di sini pakai tak lam taqa. Wala syai'un, dan tidak sesuatu, tahirun yang suci. Jadi lam taqa fihi najasatun, tidak jatuh di dalamnya najis, dan tidak pula sesuatu yang suci, yadubu, yang mencampuri atau bercampur dengan air tersebut. Walam yakun qalilan musta'malan, walam yakun, dan tidak ada air tersebut qalilan itu sedikit, musta'malan yang sudah dipakai untuk bersuci. Kemudian di sini kita temukan fi'il juga, yaitu fi'il mudhari'. Diawali dengan huruf zaidah yang berupa ya, yadubu. Masalahnya di sini, di manakah fa'il dari yadubu atau pelaku dari fi'il yang berupa lafal yadubu? Padahal tidak ada lafal setelahnya yang bisa dijadikan fa'il. Fa'il tadi adalah al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Wawu di sini jelas-jelas bukan isim, karena tidak ada tanda-tanda isim di sini. Wawu di sini jelas kalimat huruf, bukan kalimat isim. Terus lam di sini juga merupakan kalimat huruf, jadi tidak masuk di dalam definisi fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi ini tidak bisa menjadi fa'ilnya yadubu. Kemudian di manakah fa'ilnya? Yadubu fa'ilnya berupa isim dhamir atau fa'il yang berupa dhamir yang kembali ke syai'un tahirun. Jadi tadi telah kita baca
lagi kita bahas sebelumnya, wa huwa ala qismaini, fa'il itu ada dua macam, yaitu dhairin wa mudmarin. Fa'il itu ada kalanya fa'il isim dhahir, yaitu berupa pelakunya langsung, wa mudmarin, dan fa'il yang berupa isim dhamir, artinya pengganti atau kata ganti, pengganti ataupun kata ganti. Nah, di sini yadhubu ini menyimpan dhamir huwa yang kembali ke syai'un tahirun. Jadi isim dhamir itu ada kalanya dia berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu adalah dhamir yang tersimpan. Kemudian ada kalanya dhamir baris atau dhamir yang nampak, kelihatan. Contoh darab tu. Nah, ini dhamirnya kelihatan, tu. Ini namanya dhamir baris karena kelihatan. Kalau yadhubu di sini tidak kelihatan, dhamirnya tersimpan. Tersimpan berarti dia dhamir mustatir. Bisa dibaca-baca sendiri mungkin tentang isim dhamir. Dhamir itu ada kalanya mustatir, ada kalanya baris. Dan di sini fa'il sekali lagi berupa isim dhamir yang kembali ke lafal syai'un tahirun. Jika ditakdirkan isim dhamirnya adalah berupa lafal huwa yang kembali ke syai'un tahirun. Saya kira mungkin cukup sekian pertemuan pertama kali ini tentang bagaimana kita mengidentifikasi fi'il dan fa'il. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di grup nanti. Kemudian saya beri tugas untuk kalian coba dari wayan hasiru ini sampai ke bin najasati ini. Jadi dari wayan hasiru sampai walam yataghayyar bin najasati, sampai sini kalian cari fi'il dan fa'il. Baik fa'il itu berupa fa'il isim dhahir maupun fa'il isim dhamir. Baik fi'ilnya itu berupa fi'il madhi ataupun fi'il mudhari ataupun fi'il amar. Kalian cari dari lafal wayan hasiru sampai bin najasati. Nanti kita bahas di grup secara bersama-sama. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang pasti banyak kekurangan tentang keterangan yang saya sampaikan. Apabila terdapat salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Walafu minkum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.